أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para bapak, para ibu, serta adik-adik, sama, masih suara luar apa suara dalam? Ada juga suara luar, Pak. Suara luar apa dalam? Berarti iya, berarti tidak para pendengar dimanapun suara ini sampai, karena cukup di dalam. Tema kesempatan kali ini mengambil judul bolehkah hadis sahih ditinggalkan? Bolehkah hadis sahih tidak dikerjakan? Bolehkah hadis sahih tidak diamalkan? Maka untuk mengetahui jawabannya tergantung situasi kondisi dalil tersebut penting untuk kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara global, secara umum di masyarakat Nusantara Indonesia, ini cerita umum dulu sebelum masuk. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif, lemah, bahkan hadis maudhu, palsu, kalau sudah menjadi adat, budaya, tradisi, sulit ditinggalkan, bahkan dipertahankan sampai titik darah, mati, masuk kubur. Kenapa? Ya karena merasa tanggung sudah dari kecil mendarah daging. Maka hadis dhaif dan palsu pun dipertahankan. Apalagi sahih harus dipertahankan, kata oknum-oknum ustadz sunnah. Yang lain dianggap bukan ustadz sunnah. Pokoknya kalau sahih wajib dipertahankan, jangan sampai tidak. Ini karena kita hanya memahami dari segi global umum yang sudah terjadi di masyarakat, baik Nusantara Indonesia maupun dunia internasional. Karena hadis palsu sudah dari zaman pengikut-pengikut tabi'in sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Bahkan kumpulan hadis palsu lebih dari 1000. Jadi kalau kita berbicara dalil, banyak orang pusing, banyak orang kesulitan. Hadis palsu banyak sekali. Sulit untuk masyarakat awam kalau nggak mengkaji ilmu, kalau nggak mengkaji tafsir, kalau nggak mengkaji mustalah, kalau nggak mengkaji tarjih. Maka di Muhammadiyah seluruh dunia kelompok Islam yang menggunakan nilai tarjih, alhamdulillah hanya di Muhammadiyah. Kenapa manfaat tarjih? Memilah dan memilih, mengkombinasi dan menyetir,
mana yang perlu kita perjuangkan hari ini untuk kemuliaan Islam, dan mana yang perlu ditinggalkan dulu karena belum memuliakan Islam atau tidak memuliakan Islam situasi kondisinya. Maka prolog pemanasan ini untuk kita latihan berpikir agar kita berislam harus menggunakan akal sehat. Jangan sampai akal dungu digunakan oleh orang yang ngaku beriman. Jangan sampai. Biarlah akal dungu itu orang-orang yang gerusak-gerusuk di dalam hawa nafsu. Kalau kita pengen surga, tidak boleh dungu, tetapi harus pencerahan, harus cerdas. Masuk materi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1400. Kalau Imam Muslim nomor 20. Imam Muslim itu dalam bab awal, Imam Bukhari diambil di pertengahan. Terserah yang ngarang. Kalau panjenengan karya tulis, mau dikasih tema penting di awal pembukaan boleh, mau di pertengahan buku cetakan yang jenengan garap boleh. Itu haknya prerogatif sang penulis. Maupun di dalam kitab-kitab yang lain. Berarti hadisnya sahih. Kalau bahasa lain mendekati mutawatir, karena banyak kitab lain yang meriwayatkan. Kalimatnya Umar bin Khattab qala. Kalau redaksi cetakan yang lama nomor hadisnya beda. Kalau cetakan yang baru nomor hadisnya 1400 dan Imam Muslimnya 20. Nanti kalau dilihat di Google barangkali beda loh. Kok nomor 1400 beda? Karena mungkin yang saya baca cetakan yang baru, yang panjenengan googling itu adalah para pengunggah cetakan lama. Jadi beda. Umar berkata menggunakan hadis sahih, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata, telah bersabda, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku disuruh. Umar mengatakan sebagai sahabat pernah disuruh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aqatilan nas, bahwasanya aku akan memerangi manusia hatta sehingga manusia tersebut untuk tidak diperangi qala la ilaha illallah, mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, asama minni, terjamin keamanannya dariku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malahu, harta bendanya, wa nafsahu, jiwanya, redaksi yang lain, wadamahu, darahnya, jangan sampai tercecer atau jangan sampai luka. Ini hadis sahih. Riwayat yang lain juga, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ternyata hadis ini walaupun sahih, sifatnya umum, sifatnya belum memfokus ke bab yang dibahas, sifatnya baru ke orang mu'alaf, sifatnya baru terhadap orang yang baru mengenal Islam. Manakala sudah di dalam Islam, dalilnya harus pakai dalil khusus, dalil yang lebih fokus. Apa contoh? Contoh, walaupun sudah la ilaha illallah, dijamin masuk surga, tapi kalau nanti percaya dukun, percaya jimat, percaya ada patung membawa berkah, syirik, nggak bisa masuk surga. Karena ada pembahasan khusus. Loh, belum cukup, harus sholat 5 waktu.
karena dalil yang dipakai Umar umum. Tapi kalau sedang berbicara sholat, ya harus dalil sholat. Jangan membahas sholat pakai dalil amannya la ilaha illallah. Nanti enak, semua orang cukup la ilaha illallah, nggak sholat, nggak apa-apa. La ilaha illallah, bebas, nggak mengerjakan sholat. Rusak Islam. Kalau dalil sahihnya Umar dipakai sembarangan, dipakai serampangan, dipakai bebas. Maka sahihnya dalil Umar hanya dipakai umum atau dipakai orang yang baru masuk Islam, yang baru mengenal Islam. Kalau bab sholat berarti ditinggal, boleh. Pakainya hadis Abu Bakar. Begitu pula Abu Bakar menjelaskan hakul mal, haknya harta benda, az-zakat, harus bayar zakat. Kalau orangnya konglomerat, kaya raya, mampu berlipat-lipat harta benda, di tabungan bank aja rekeningnya numpuk ratusan juta, kok nggak bayar zakat? Diperangi. Tidak cukup modal la ilaha illallah terus mau menyembunyikan harta benda. Tidak, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi hadis sahihnya Umar tidak untuk kepentingan yang lebih fokus, yang lebih khusus. Boleh ditinggalkan karena situasi kondisinya yang menyebabkan berbeda pembahasan, berbeda kepentingan, berbeda situasi kondisi. Hadis yang kedua, Imam Abu Dawud meriwayatkan baik di dalam Adabul Mufrad ataupun tentang akhlak-akhlak pribadi seorang muslim dengan kalimat aku, kata Rasulullah Muhammad SAW, saya zaimun, menjamin bibaiti, dengan suatu rumah fi rabidatil jannati, di dalam taman surga. Liman, bagi siapa, tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, yang meninggalkan debat kusir. Hadis ini sahih, namun lagi-lagi ini sedang membahas umum sifat pribadi kaum muslimin, bukan khusus. Karena manakala umat Islam dihina, manakala syariat dilecehkan, manakala ayat suci Al-Quran, kitab Al-Quran dibakar atau direndahkan oleh orang lain, manakala umat Islam ada yang dijadikan korban seperti peristiwa di Palestina, wajib kita membela. Jangankan debat, jihad pun diwajibkan dalam agama Islam. Jadi hadis ini sifatnya umum dan sifatnya pribadi. Manakala kita beda pendapat dengan saudara muslim, beda partai, beda organisasi, beda yayasan, beda pengajian, kalau memang merasa yakin dalil A, tinggal amalkan, nggak usah mendebat dalil B. Kalau yang menggunakan dalil B merasa yakin, tinggal amalkan, jangan mendapat dalil C. Kalau meyakini dalil C itu sudah mendarah daging ingin diamalkan, silahkan amalkan, jangan mendebat dalil D. Itulah pribadi muslim, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling mendebat keyakinan. Nanti Rasulullah menjamin rumah di surga bagi orang yang beramal, asalkan amal dalam Islam, walaupun beda dalil. Namun sebaliknya, karena dalil ini sifatnya umum, Allah mentakdirkan Rasulullah jangankan debat, di bulan Ramadan lagi puasa, perang, jihad fisabilillah, perang Badar, jihad fisabilillah, perang Tabuk, jihad fisabilillah, penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah, perang Ainul Jalut, dan perang-perang yang lain terjadi di bulan Ramadan. Lagi puasa saja Rasulullah sampai nyuruh buka kepada para sahabat, silahkan yang lapar, yang haus, yang tenaganya loyo, yang tenaganya lemes, yang kurang kuat untuk menghadapi pasukan lawan, buka puasa.
setelah makan minum tenaga kuat, ayo kita lawan musuh. Perang dengan debat lebih hebat perang. Perang dengan debat lebih dahsyat perang. Perang dengan debat lebih bahaya perang. Perang dengan debat lebih resiko perang, meninggalkan anak istri keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan berbagai macam kepentingan sosial lainnya. Resikonya menyabung nyawa, resiko mati atau resiko luka, sengsara, tapi dilakoni atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan hadis sahih tadi. Walaupun hadis tadi sahih, boleh ditinggalkan kalau situasi kondisinya berbeda. Kenapa? Memuliakan, mempertahankan, membela kepentingan Islam lebih mulia daripada hanya membela diri sendiri debat. Kalau debat biarin, itu urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama dilecehkan, jangankan mendebat, menghajar lawan pun boleh. Paham ya? Jadi hadis sahih tadi Abu Dawud, kalau kondisinya disuruh membela Islam, ditinggalkan. Walaupun tadinya nggak boleh debat, tapi ditinggalkan. Kita boleh mendebat lawan, karena mereka nyinyir, membuli, menghina, memfitnah Islam, bahwa Islam itu radikal, perlu kita bantah, perlu kita debat, bahwa Islam itu suci, mulia, perlu kita perjuangkan. Bukan hal yang urusan pribadi, tapi urusan agama Islam. Yang ketiga, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain sudah sahih mutawatir. Mutawatir itu banyak kitab-kitab hadis meyakini kemuliaan kebenaran hadis ini. Tentang apa? Tentang tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertawaf fi hajjatil wada'i, pada waktu haji wada. Baik yang dikenal katanya haji terakhir, haji perpisahan, terserah. Yang penting pembahasannya lagi membahas Rasulullah tawaf pada waktu haji wada. Ala ba'iri, atas onta pilihan, naik onta unggulan, naik onta berkualitas. Kendaraan Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu yang paling mahal harganya, kelasnya baru onta. Abu Jahalnya ya onta terbagus, Abu Lahabnya ya onta terbaik, Abu Sufyannya ya onta yang paling mahal. Jadi Rasulullah menggunakan onta yang termahal boleh. Kalau sekarang non muslimnya sudah pakai jet pribadi, terus kita pemimpin muslim, baik jadi presiden maupun jadi ulama, kalau memang kaya boleh punya jet pribadi sesuai dengan kondisi alamnya. Kalau non muslimnya pakai baby band, Ferrari, Jaguar, dan lain-lain mobil puluhan miliar, boleh. Ustadz yang kaya raya, ulama yang kaya raya, boleh pakai mobil yang puluhan miliar. Yang penting bukan untuk kesombongan, untuk menunjukkan muslim juga mampu. Yang dilarang itu untuk kesombongannya. Tapi kalau menunjukkan kita bersyukur kepada Allah, mampu memiliki harta yang dibanggakan oleh masyarakat, boleh. Kita umat Islam perlu bangga kalau diberi rezeki. Tapi tetap dalam Islam itu bersyukurnya itulah nilai yang lebih mulia. Karena zaman sekarang sudah berbeda jauh dengan zaman Rasulullah 1444 tahun yang lalu, bahkan hampir 1500. Orang ibadah haji hari ini, jangankan ulama Indonesia, ulama Arab Saudinya milih naik bis AC. Bis AC nggak ada hadisnya, bis AC nggak ada dalilnya. Onta dalilnya sahih, onta dalilnya mutawatir, ditinggalkan, tidak dikerjakan, tidak diamalkan ibadah haji naik onta. Boleh.
karena kita berbeda zaman, berbeda kebutuhan. Makanya kalau ada orang modalnya hanya kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, betul. Tetapi manakala menempatkan dalil tersebut bukan pada tempatnya dan tidak sesuai situasi kondisi, maka nggak hebat. Harus paham. Paham apa? Paham ilatnya, paham asbabnya, paham sebab musababnya, paham alasannya. Kalau ayatnya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dipahami. Kalau hadis ya asbabul urud, sebab-sebab terjadinya keluarnya hadis. Jadi tidak kaku, tidak saklek, tidak taklid, yang penting soheh. Enggak. Walaupun soheh kalau memang lagi tidak dibutuhkan, nggak apa-apa ditinggalkan. Ini baru 3 contoh, masih banyak ratusan contoh hadis soheh yang memang hari ini tidak diamalkan pun nggak apa-apa. Karena tujuan kita bukan menghina hadisnya, tujuan kita mengembangkan kehebatan Islam semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Islam bukan agama jadul, Islam bukan agama menghambat kemajuan, tapi Islam justru agama yang paling maju di seluruh dunia, dan Islam justru pernah menjadi agama pemimpin peradaban dunia. Jangan terbalik, kita menyampaikan Islam kok malah senangnya jadul terus. Kita menyampaikan Islam kok malah peradabannya ikut orang kafir terus. Kita disuruh memimpin peradaban, suruh maju, suruh cerdas. Sekarang masuk ayat surat ke-6, namanya surat Al-Anfal, Al-An'am, binatang ternak. Ayat 97, An-nujumu litahtadu, bintang itu untuk petunjuk, fi dzulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan daratan dan lautan. Karena zaman dulu Allah mentakdirkan Rasulullah dengan para sahabat kalau lagi di padang pasir, apalagi ke pantai, menuju Yaman, menuju Afrika ataupun menuju mana, posisi gelap, ada petunjuk supaya arah kita itu jelas. Yang namanya bintang waktunya malam. Kalau pagi kelihatan enggak? Enggak. Siang apalagi, hanya malam. Malam pun kalau cerah, kalau mendung kelihatan enggak? Kalau hujan apalagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bintang sebagai petunjuk arah. Oh, saya pergi ke utara, bintang ini posisi ada di belakang, berarti pulangnya harus berada di depan. Umpama dari Banjarharjo mau ke pantai utara, umpamanya Prapag apa, intinya utara lah, Sawo Jajar gitu ya. Berarti kan si bintang ini umpama di belakang, kita ke utara. Kalau pengen pulang ke Banjarharjo, berarti si bintang ini harus di depan, baru sampai. Kalau bintangnya di sebelah kanan, berarti kita ke timur, jauh, nggak pulang ke Banjarharjo. Kalau bintangnya sebelah kiri, berarti kita ke barat, nyasar, nggak nyampe ke Banjarharjo. Kalau bintangnya kok masih di belakang, berarti kita tambah jauh. Itulah dulu sebagai petunjuk bintang. Zaman sekarang Allah mentakdirkan para ulama dulu menemukan ilmu kompas, ilmu navigasi yang sekarang dikembangkan melalui teknologinya orang-orang non-muslim, karena orang Islamnya kalah. Penemunya ulama Islam, penemu kompas, penemu navigasi. Tetapi karena Islam kalah, diproyeksi oleh pabrik-pabrik non-muslim. Kompas, alat navigasi yang digunakan di pesawat, di kapal laut, bisa digunakan malam mendung, bisa digunakan malam hujan, bisa digunakan pagi, bisa digunakan siang, bisa digunakan sore. Manfaatnya lebih banyak. Walaupun tadi penemuan manusia,
ya, ternyata manfaatnya lebih banyak daripada bintang. Boleh kita hari ini nggak menggunakan bintang, boleh hari ini kita menggunakan kompas, alat navigasi, nggak dilarang. Nggak ada ulama yang mengatakan ini melanggar ayat, ayatnya nyuruh bintang, kok nggak pakai bintang, pakainya kompas, pakainya navigasi, penemuan manusia, ini berarti melanggar ayat. Tidak, kita tidak sedang menghina ayat, tetapi kita sedang mengembangkan ayat yang Allah tunjukkan untuk arah perjalanan. Sekarang sudah banyak cara, apalagi tanda, papan, plang setiap perempatan dari Banjarharjo, perapatan Kersana, kanan Ketanggungan, Tegal, Semarang, kiri Cirebon, Jakarta, lurus Pantura. Boleh, zaman Nabi nggak ada. Google ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Terus kita pakai Google, boleh nggak? Boleh. Kesasar ya itu resiko, nggak kesasar ya berarti tepat. Boleh pakai Google, pakai GPS. Perkembangan zaman, nggak ada dalilnya, boleh. Yang kedua, ayat lagi, surat ke-8, namanya surat Al-Anfal, rampasan perang, ayat ke-60. Ayat yang ke-60, di tengah-tengah ayat ada kalimat waribatul khaili turhibu nabi. Persiapkan pasukan kuda, khail, pasukan kuda. Apa tujuannya? Turhibu nabi, untuk menggentarkan musuh. Ayatnya mengatakan pasukan kuda. Zaman dulu sarana kendaraan paling cepat untuk pertempuran, Allah mentakdirkan baru ada kuda. Zaman sekarang militer, pasukan infanteri, batalion yang sedang berperang boleh menggunakan tank tempur, helikopter tempur, jet tempur, kapal laut perang tempur, kapal selam tempur, terjun payung tempur, bahkan senjatanya pun dari mulai stand, basoka sampai rudal, tidak ada dalilnya. Boleh. Kalau hari ini perang, terus ada orang yang kaku saklek taklid, ini ayatnya pakai kuda, biar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti ayat ini, ayo kita pakai kuda nyerang musuh, dijamin benar. Ayatnya dijamin benar, cara berperangnya yang salah. Zaman sudah begini pakai kuda. Coba kalau ada kuda 1000, terus lawannya cukup jet tempur 1, penjet tompol del, bubar pasukan kuda yang 1000. Ini namanya kita mengembangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu tempur, ilmu peperangan. Jadi ayat kuda boleh ditinggalkan kalau sedang tidak membutuhkan kuda, lagi butuhnya tank tempur, lagi butuhnya helikopter tempur, lagi butuhnya jet tempur. Kudanya boleh ditinggalkan. Paham ya? Jadi walaupun ayat Allah tidak kaku, Allah tidak saklek, Allah tidak pernah maksa kita, tergantung situasi kondisi. Ayatnya bener nggak? Bener, nggak ada ayat salah. Yang salah itu kitanya kalau cara mengamalkannya tidak mengembangkan sesuai dengan sarana yang sekarang Allah takdirkan. Kuda kan sarana, yang syariatnya apa? Perangnya. Yang syariatnya itu jihadnya, kudanya itu sarana. Maka kalau jihad sekarang pakai tank tempur, jihad sekarang pakai pesawat tempur, jihad sekarang pakai helikopter tempur,
pakai rudal, boleh, nggak ada ulama yang mengharamkan. Ini bukti bahwa kita itu disuruh mengembangkan akal sehat, disuruh mengembangkan pencerahan agar kita tidak kaku, tidak saklek dalam menyampaikan dalil. Karena kalau kita kaku saklek, ya resikonya umat Islam nggak pernah akan menang lawan musuh. Musuhnya cukup dari kantor sambil ngopi pencet rudal, kitanya pakai ayat naik kuda gerudugan, nggak bakal bisa menembus pertahanan lawan. Gara-gara kaku. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Suratnya surat 4. Surat An-Nisa. Surat ibu-ibu yang dimuliakan oleh syariat Islam. Dulu sebelum ada Islam, ibu-ibu itu diperbudak. Bahkan kalau bapaknya meninggal, ibunya cantik, ada yang berani mewariskan ke anaknya daripada nanti dinikahi orang lain, dinikahi anaknya. Itu karena zaman super jahiliyah sebelum Rasulullah menang. Maka alhamdulillah Islam memuliakan para ibu, para wanita. Bahkan wanita derajat surganya sama dengan laki-laki, tidak dibeda-bedakan. Hanya tugas dan tupoksinya yang berbeda-beda. Ayat 84 dari surat An-Nisa tadi, surat 4. Ayatnya 84, kalimatnya faqatilu fi sabilillah, maka perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. La tukallafu, tidak dibebankan kepadamu, kepada kita umat Islam, umat manusia, illa kecuali nafsaka, dirimu sendiri. Ayat ini asal muasalnya, asbabul nuzulnya untuk uji kualitas, mentalitas pribadi, keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mentakdirkan ayat ini, disuruh Rasulullah itu perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebankan jihad illa nafsaka, kecuali untuk dirimu sendiri. Subhanallah. Karena Rasulullah tidak pernah mampu kalau perang sendirian, ayat ini tidak diamalkan oleh Rasul. Selama hidup Rasulullah nggak pernah perang sendiri, padahal perang membela agama Allah kecuali untuk dirimu sendiri. Rasulullah tidak pernah perang sendirian. Kalau sendirian namanya berantem. Perang itu harus ada pasukan, perang itu harus ada strategi, perang itu harus ada komando, perang itu harus ada sarana ilmu perang. Maka Rasulullah sebelum melaksanakan kewajiban dengan para sahabat tidak mengamalkan ayat ini. Boleh. Kenapa boleh? Rasul nggak mampu. Dan seluruh dunia nggak ada orang yang perang sendirian kecuali film Rambo. Film Rambo itu sendirian, hebat, jagoan, seolah-olah menganggap ada orang Amerika jadi super hebat, melawan pasukan Soviet Vietnam umpamanya, melawan Vietnam. Padahal itu hanya film fiksi. Kenyataannya Amerika kalah di Vietnam. Itu hanya mencuci otaknya penonton, seolah-olah ada orang Amerika yang hebat, padahal tidak. Ilmu perang kalau tanding satu-satu, buktinya sampai hari ini Amerika nggak berani ngelawan Rusia, padahal Rusia tiap hari sudah 1 tahun menggempur Ukraina. Amerika nggak berani terang-terangan membela Ukraina. Jadi kalau perang rata-rata beraninya keroyokan. Menggempur Afghanistan keroyokan, menggempur Irak keroyokan, menggempur Libya keroyokan. Gak ada gentleman satu negara lawan satu negara kalau untuk berhadapan dengan Islam. Karena Islam itu terbukti hebat. Kalau head to head, 1 lawan 1, Islam itu terbukti jagoan perang. Maka non muslim gak berani menghadapi kekuatan Islam head to head ataupun satu negara lawan satu negara.
Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang tadi digambarkan sekalipun kepada Nabi boleh tidak dicap dosa, tidak dicap pelanggaran manakala tidak mengamalkan ayat ini. Karena sejarah perang tidak ada perang sendirian kecuali film Rambo. Oke, hadis baru 3, ayat baru 3. Sekarang kita lanjut. Bolehkah akal pendapat kita manusia berbeda dengan ayat suci Al-Quran? Boleh dan tidak bolehnya tergantung situasi kondisi. Yang penting akidah kita harus benar, jangan sampai akidah kita sesat. Yang penting akhlak kita harus benar, jangan sampai akhlak kita merendahkan ayat ataupun merendahkan hadis. Yang pertama, bolehkah akal kita, pendapat kita berbeda dengan ayat suci Al-Quran, apalagi kepada hadis? Ayat ini sedang digambarkan. Kalau tadi berarti di surat Al-An'am, sudah bukti. Al-An'am bintang sebagai petunjuk. Akal kita boleh berbeda, tidak menggunakan bintang. Berarti boleh nggak berbeda? Boleh. Pakai kompas, pakai alat navigasi. Kompas dengan navigasi ada nggak ayatnya? Nggak ada. Boleh, karena tujuannya tidak untuk menentang. Boleh nggak akal kita berbeda dengan ayat? Tadi di surat Al-Anfal ayat 60, ayatnya menggunakan kuda. Pendapat akal manusia menemukan sarana kendaraan perang, tank tempur, pesawat tempur, dan lain-lain. Ada nggak dalilnya? Tank tempur, pesawat tempur? Nggak ada. Berarti boleh nggak berbeda? Boleh, karena tujuannya bukan menghina ayat, tujuannya malah memuliakan, mengembangkan. Jangan sampai kita jumud, jangan sampai kita terbelakang. Yang ketiga, bolehkah kita berbeda dengan ayat surat 16, surat An-Nahl, ayatnya ke-69, yaitu di dalam ayat tersebut yakhruju mim butuniha, keluar dari perut lebah, syarabu mukhtalifun alwanu, suatu minuman yang beraneka macam warnanya, yaitu madu. Syifa'ul linnas, fungsinya untuk obat manusia. Yang pertama membahas madu. Dulu di zaman Rasulullah belum ada madu pahit. Zaman sekarang banyak orang jualan madu pahit. Boleh nggak beda? Boleh. Mungkin untuk kencing manis, diabetes, mungkin untuk liver dan lain-lain. Sekarang ada modifikasi madu putih. Di zaman Rasulullah belum ada madu putih. Sekarang ada madu putih. Aneh tapi nyata, karena perkembangan manusia mengolah dan berbagai macam teknologi dengan lebah menghasilkan madu putih. Apa itu dari putik bunga tertentu atau dari bunga pohon tertentu yang diberi lebah tertentu menghasilkan madu putih. Yang jelas hari ini ada orang jualan madu putih. Boleh enggak? Boleh. Yang kedua, kalau tadi ilmu madu, yang kedua sekarang ilmu obat.
obatnya madu. Zaman sekarang obat menggunakan herbal boleh, menggunakan obat farmasi kliniknya Pak Haji Toha boleh. Umpama rumah sakit medis kedokteran, operasi bedah di zaman Rasul belum ada, boleh. Ulama-ulama sakit masuk rumah sakit dikasih obat kimia oleh dokter, boleh. Ternyata berbeda. Ayatnya nyuruh madu, sekarang obat farmasi maupun obat kimia. Boleh, tergantung jenis penyakit dan kondisi orang yang diobati. Gak ada yang mengatakan haram, farmasi haram, obat kimia haram karena ayatnya pakai madu. Ini akibat kaku saklek. Yang dimaksud madu menjamin kesehatan kita nggak kena penyakit. Kalau mulai sekarang, syukur-syukur dari anak-anak kecil tiap hari dikasih madu 1 sendok, mau malam 2 sendok, setiap hari. Kalau mau tidur dikasih 1 sendok atau mau tidur kasih 2 sendok, insya Allah rumah sakit radan sepi karena orang sehat-sehat. Karena kita itu nggak sadar ayatnya mengatakan madu itu untuk sehat, minum madunya nunggu penyakitan, ya akhirnya lama sehatnya. Karena kalau sudah terlanjur penyakit itu harus ada obat anti nyeri, harus ada obat farmasi, harus ada obat kimia untuk menghantam penyakitnya. Apalagi jenis kanker, jenis tumor, jenis jantung, jenis diabetes, dikasih madu ya kapan sembuhnya? Ya, jadi jangan kaku. Allah mentakdirkan madu sehat kalau kitanya mengamalkan ayat itu dari sekarang, dari mulai kecil pakai ayat madu minum terus, insya Allah kita sehat sampai mati. Ya, jadi kita tidak akan sengsara menjadi orang sakit. Yang ketiga dalam ayat ini, syifa'ul linnas, untuk obat manusia. Zaman sekarang lagi-lagi banyak perubahan untuk obat binatang. Sapi, karapan sapi biar larinya kenceng, dikasih jamu sama madu, larinya menangan. Balapan karapan sapi Madura, ya, kudanya Pak Prabowo atau kudanya orang yang ahli lomba, dikasih jamu sama madu, kudanya semakin sehat, menangan kalau berlomba. Ayatnya nyuruh obat untuk manusia. Allah mentakdirkan hari ini madu boleh untuk binatang. Gak ada ulama yang mengatakan fatwa haram, ayatnya untuk manusia. Kenapa banyak orang sembarangan madu dicampur jamu untuk binatang? Haram. Gak ada fatwa haram. Berkembang ilmu pengetahuan supaya kita mengembangkan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam jagat raya ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang jumud seolah-olah harus 100% sama. Yang tidak boleh berubah, yang 100% harus sama, satu perkara ibadah mahdoh. Dari zaman Rasul subuh 2 rakaat sampai hari kiamat wajib 2 rakaat, nggak boleh dikurangi 1 rakaat, nggak boleh ditambah jadi 3 rakaat. Ibadah yang tidak boleh dirubah. Yang kedua, akidah. Di zaman Rasulullah sampai hari kiamat, akidah kita harus mengakui kitab suci Al-Quran itu kitab yang paling benar hukumnya. Jangan menganggap remeh. Yang ketiga, tentang hukum. Zaman Rasul halal, zaman Rasul haram, sampai hari kiamat halal haram. Zaman Rasul boleh kalau terpaksa yang haram jadi halal, zaman sekarang pun boleh kalau terpaksa yang haram jadi halal. Jadi kalau masalah hukum harus sama dengan zaman Nabi. Ini 3 perkara ini, ibadah harus sama, akidah
harus sama, jangan merendahkan syariat Islam karena semua orang di surga memuliakan syariat Islam. Dan yang ketiga, perkara-perkara hukum, kalau memang hukumnya dari Nabi A, ya A. Tapi selain tiga ini, boleh berkembang, boleh berubah, boleh berbeda, tidak diharamkan. Jadi kalau kita kok beda, bukan membahas akidah, bukan membahas hukum, bukan membahas tentang ibadah, terus berbeda dengan zaman Nabi kok dilarang atau enggak setuju, aneh. Ini namanya orang aneh. Dalam mengamalkan Islam aneh. Seharusnya kan kita kalau mau kaku, patokannya ciri-cirinya hanya tiga. Yang tidak boleh berubah, satu apa? Ibadah mahdo. Kedua, akidah, harus terus membela Islam, harus terus memuliakan syariat Islam, harus yakin kebenaran hukum Al-Quran. Yang ketiga apa? Hukum, harus kita yakin hanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita ahli surga. Selain hukum Allah, kita nggak bakal masuk surga, mampir dulu ke neraka, rugi. Selain ini, boleh berkembang, boleh berbeda, tergantung situasi, kondisi, kebutuhan umat manusia. Jadi kalau ada orang nggak setuju dengan perbedaan yang selain tiga, ini tandanya belajar agamanya, dalam mengamalkan agamanya itu kurang kafah, kurang universal, kurang menyeluruh, kurang detail di dalam menjabarkan nilai-nilai Islam yang semakin berkemajuan, yang semakin berperadaban, yang semakin berkembang. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, apa sih upama yang kita boleh tidak mengamalkan? Surah Al-Baqarah ayat 178. Surat apa? Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita masih memiliki iman, kita terpanggil, baik yang sedang lemes maupun yang sedang kuat, sama-sama terpanggil. Dipanggil apa oleh Allah kalau kita memang merasa orang beriman? Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Ayat ini bagi orang umum atau kita masyarakat biasa dilematis. Apa dilematis? Ditolak dosa, diamalkan dosa. Bingung kan? Kok aneh ada ayat kalau ditolak dosa, kalau ditolak sih wajar dosa. Ini yang nggak wajar, kenapa diamalkan dosa? Ini saya kasih contoh. Jangan sampai menolak ayat. Harus iman. Ya Allah, aku iman. Ini ayatmu, ini kalammu, ini wahyumu, ini mu'ajizat suci darimu ya Allah. Kami terima. Ini enggak dosa karena kita mengimani. Tapi kalau wah ayat ini radikal, ayat ini fundamentalis, ayat ini perlu direvisi, ayat ini perlu diamandemen, ini orang haram ini. Resikonya nanti mati masuk neraka, berani-berani menyalahkan ayat Allah. Namun sebaliknya, sekalipun kita iman, tidak boleh mengamalkan sembarangan, resikonya dosa malah. Contoh, ada orang mencuri, kita tangkap, potong tangannya. Ada orang berzina, selingkuh, serong, kita arak-arak, kita rajam. Ada orang korupsi atau orang ngerampok, ya terus penggal. Kita dosa. Satu, dosa dengan negara, kita ditangkap polisi, main hakim sendiri. Dua, kita berdosa dengan para ulama. Kenapa? Ulama
baik MUI maupun ulama NU, ulama Muhammadiyah maupun ulama-ulama kelompok lain akan mengeluarkan fatwa ini orang berbahaya main hakim sendiri, karena ayat ini hubungannya dengan ilmu tata negara. Ayat ini hubungannya dengan ilmu hukum sosial peraturan negara. Ayat ini hubungannya dengan tugas-tugas pokok di dalam perintah negara, bukan ayat untuk pribadi. Apa contoh? Kriminal yang wajib nangkep polisi. Kalau polisi nggak nangkep, terus kitanya kok nangkep, disalahkan. Siapa yang nyuruh nangkep? Kalau kamu nangkep ya serahkan ke saya karena saya petugas. Itulah tugas negara. Polisi tugas RT apa tugas negara? Tugas negara, maka kita serahkan ke polisi kalau ada orang kriminal. Ada enggak orang kriminal kita hantam, nggak usah lapor ke polisi? Kitanya disalahkan. Buktinya apa? FPI dibubarkan, FPI ditangkap gara-gara sering main hakim sendiri. Padahal benar, karena tidak boleh main hakim sendiri dalam ilmu hukum. Harus ada tupoksinya. Yang kedua, pengadilan berjalan, yang menghukum, memponis itu hakim. Berjalan pengadilan, saksi dipanggil, alat bukti didatangkan, maka yang memponis salah hakim. Yang memponis salah bukan polisi, yang memponis salah bukan kita, yang memponis salah hakim. Setelah diponis, siapa yang mengeksekusi? Hukum potong, hukum penggal, hukum mati. Yang mengeksekusi bukan hakim. Siapa? Petugas. Umpama di Nusa Kambangan, Amroji hukum mati. Yang nembak itu ya petugas-petugas, bukan hakim. Jadi harus ada urutannya. Urutan yang nangkep kriminal petugas, urutan yang mengadili yaitu pengadilan hakim, urutan yang nanti mengeksekusi algojo atau petugas yang ditugaskan oleh negara. Jadi bukan kita langsung mengamalkan ayat ini, nggak boleh. Maka ayat seperti ini ditolak ya dosa, kita harus iman. Diamalkan pribadi ya dosa, kita harus menyerahkan amalan kisos ini ke negara. Negaranya nggak berlaku, urusan tanggung jawab negara. Presidennya dosa, polisinya dosa, hakimnya dosa, DPR-nya dosa, urusan mereka pejabat. Kenapa jadi pejabat kok tidak memuliakan hukum Allah? Kita rakyat jelata nggak berdosa, bebas, karena kita tidak memiliki kewenangan, kita nggak memiliki kewajiban. Jadi kalau kita nggak memotong tangannya pencuri, kita nggak dosa. Kita nggak merazam pezina, pelacur, kita nggak dosa. Kita nggak menghukum mati para koruptor atau para perampok, kita nggak berdosa. Yang berdosa itu orang yang dikasih jabatan amanah oleh Allah sebagai pejabat negara, tidak mengamalkan. Barulah itu dosa. Karena mengamalkan itu harus yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, Surah Al-Baqarah masih ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian perang. Wajib perang, bukan sunnah. Kalau pelihara jenggot sunnah, celana di atas kaki enggak isbal sunnah. Sudah saya amalkan, jenggot pahala sunnah. Upama celana di atas mata kaki pahala sunnah. Ya, tapi ini ayat lebih dari sunnah. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sunnah apa wajib ayatnya? Sunnah apa wajib ayatnya? Tadi kutiba diwajibkan, ayatnya wajib. Manakala kita menolak, dosa. Gara-gara ayat ini nih umat Islam pemberani perang. Revisi, amandemen, hapus, tolak. Ini ayat intoleransi, ini ayat radikal, ini ayat fundamentalis, hapus saja. Dosa.
Cukup kita imani, ya Allah, walaupun aku nggak bisa perang seperti TNI, seperti militer, seperti tentara, tapi aku iman kepada ayat-Mu ya Allah. Ini ayat benar dari-Mu ya Allah. Diamalkan sekarang, dosa lagi aman diamalkan, dar-dor nyerang orang, ya kita dosa. Walaupun kita umpamanya militer, ditangkap oleh kesatuannya, dipecat oleh kesatuannya, disidang oleh Denpom, nanti dipenjara oleh Islam pun diharamkan. Kenapa? Ayat ini ayat tata negara, ilmu perang, bukan ayat pribadi. Jadi kita jangankan sipil, kalau saya tentara pun nggak boleh langsung dardor nembakin orang yang membenci Islam, nggak boleh. Membenci Islam ya tangkap, sidang, nanti penjaranya berapa tahun, hukumannya apa, terserah peraturan negara yang berlaku. Selama kita bukan negara Islam, selama kita bukan yang berlaku syarat Islam, berarti kita tidak ada tanggung jawab sebagai raja jelata. Ini ayat berlakunya kalau tugas negara. Maka sekalipun militer, kalau di sini tahu-tahu dardor ya nggak boleh. Yang boleh itu negara mentugaskan batalion mana, infanteri mana, pasukan mana diterjunkan untuk menghadang, menghalau maupun menyerang KKB, kelompok kriminal bersenjata alias teroris Papua. Baru boleh berapa ratus tentara, berapa ribu tentara yang sudah diterjunkan untuk memerangi teroris Papua ataupun kelompok kriminal bersenjata. Boleh. Tentara Brebes nggak boleh, nggak ada tugas. Coba tentara Brebesnya ngomong, menurut Ustadz saya ini ayatnya wajib, saya tentara berarti lebih wajib lagi. Tahu-tahu berangkat, tangkap oleh komandannya. Siapa yang nyuruh kamu berangkat? Negara itu lagi mentugaskan batalion A umpamanya, kita batalion B, kita nggak berangkat, kita standby. Kalau disuruh lukir itu apa? Ganti sip umpamanya, di sana berapa bulan pulang, ini berapa bulan tugas, itu baru boleh. Jadi ayat ini ayat tata negara dalam ilmu perang, diamalkan pribadi nggak boleh. Makanya cukup diimani bahwa itu benar ayat dari Allah, ya. Ditolak dosa, diamalkan juga dosa. Harus sesuai amalan yang diinstruksikan oleh ilmu tata negara. Maka mudah-mudahan pagi ini kita semakin mendapat rezeki memahami ilmu. Karena ilmu kita minta bertambah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kami ilmu. Namun lebih penting bukan sekedar tambah ilmu, karena banyak orang ilmunya tinggi-tinggi malah menjadi koruptor. Banyak orang ilmunya tinggi-tinggi malah menyalahgunakan jabatan. Banyak orang ilmunya tinggi-tinggi malah banyak menyalahgunakan dalil. Warzuqni fahma. Hadis sahih mengatakan, ya Allah berilah rezeki untuk memahami ilmu. Maka kalau kita sekarang semakin mendapatkan rezeki memahami ilmu, oh iya, berarti ada hadis sahih yang boleh ditinggalkan, yang boleh tidak diamalkan, yang boleh tidak dikerjakan, karena situasi kondisinya berbeda. Oh iya, ada ayat walaupun wajib, ayatnya bukan mengatakan sunnah, tetapi walaupun wajib boleh tidak dikerjakan, karena kita sipil, karena kita bukan petugas, karena kita tidak ditugaskan oleh negara, karena ini ayat menyangkut ilmu hukum tata negara. Jadi kita tahu, karena jangan sampai ayat ini disampaikan oleh kelompok teroris lalu mencekoki kita, dicuci otaknya, wajib berani perang, wajib berani membela agama Allah, wajib. Akhirnya negara nggak memberi tugas ke kita, kitanya juga bukan orang yang ahli militer. Gara-gara ayat ini pokoknya hantem, akhirnya bom bunuh diri. Di dunia ditangkap polisi, di akhirat mendapatkan fatwa oleh ulama teroris, karena Rasulullah dengan para sahabat tidak mencontohkan seperti itu. Jadi kita itu memahami ayat harus menggunakan ilmu tarjih,
ilmu yang merajih mana pendapat yang paling kuat, mana secara akal sehat yang paling rasional, mana secara ilmu sejarah paling sesuai untuk dikerjakan. Jadi ada sisi-sisi yang boleh ditinggalkan, ada sisi-sisi mana yang harus kita utamakan. Kalau posisinya seperti ini, kita menggunakan cara dakwah yang paling rasional. Apa paling rasional? Alhamdulillah, pekan yang lalu, belum ada 1 minggu, kira-kira 5 hari yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pendidikan ataupun yang membidangi majelis pendidikan atas nama perkumpulan PBB datang di persatuan agama-agama yang musyawarah di Delhi, India. Pimpinan pusat Muhammadiyah dipuji oleh Dewan PBB, pendidikan di Muhammadiyah pendidikan yang layak ditiru oleh dunia internasional, baik non muslim apalagi muslim. Kenapa mereka kok ingin meniru Muhammadiyah ataupun mereka memuji pendidikan Muhammadiyah? Pendidikannya tidak eksklusif, tetapi pendidikannya mencerahkan. Walaupun non muslim, mahasiswa non muslim yang jumlahnya 70% lebih di Papua, di NTT, diajak untuk cara berpikir bagaimana menjadi juru damai yang rasional, bagaimana membela negara yang rasional, bagaimana kita hidup berkumpul bersama-sama dengan agama lain secara rasional. Mana yang hak untuk sama-sama kita kerjasama, mana yang hak berbeda, tidak usah non muslim ibadah di masjid atau kita muslim ibadah di gereja, nggak usah. Jadi ada tufoksi ketegasan. Muhammadiyah tidak mencampur adukan, disiplin. Yang kedua, kenapa Muhammadiyah dipuji oleh mereka-mereka yang hidup di dalam dunia internasional dalam ilmu perdamaian? Selalu memajukan nasihat-nasihat ataupun memberi kritikan membangun ataupun memberi masukan-masukan pendapat dimanapun negara berada. Umpama Muhammad di Indonesia memberi masukan ke pemerintah Indonesia, Muhammad di Malaysia memberi masukan ke pemerintah Malaysia, terus agar negara menjamin kemerdekaan beribadah bagi rakyatnya. Yang ketiga, kenapa Muhammadiyah dipilih menjadi model pendidikan yang katanya internasional? Kebanyakan kalau di tanah Arab memang fokusnya hanya Islam, non muslimnya kurang. Sementara di non muslim justru anti Islam. Maka Muhammadiyah pendidikannya Islamnya tetap jalan, tetapi tidak hanya mengfokuskan Islam. Non muslim pun diberikan berbagai macam perkenalan-perkenalan dalam nilai-nilai pergaulan dengan Islam, supaya non muslim semakin kenal. Oh, Islam baik kok. Oh, Islam lagi cerita lakum dinukum waliyadin, nggak mencampur adukan. Oh, Islam iya kok toleransi. Oh, Islam iya kok saling menghormati. Oh, Islam iya kok menjaga kemuliaan nyawa non muslim. Jadi benar-benar pencerahan terus. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai simpatisan maupun kita sebagai pelaku dakwah di Muhammadiyah semakin banyak bersyukur karena Allah mentakdirkan Muhammadiyah itu organisasi paling terdepan di dalam manajemen, di dalam administrasi, di dalam pergaulan internasional, di dalam kemajuan, di dalam teknologi, dan di dalam berbagai macam ilmu pemahaman Islam. Selalu terdepan. Maka mudah-mudahan kita jangan jadi orang kaku, jangan jadi orang saklek, jangan jadi orang taklid buta, hanya modalnya Allah Ta'ala, Allah Rasulullah pasti benar, ayat dan hadisnya benar. Yang belum tentu benar itu cara berpikir kita, cara bagaimana kita menjelaskan tentang pemahamannya. Makanya kan hari ini kalau kita pakainya cuman kaku seperti itu, banyak benturan yang tidak ilmiah. Setelah tadi saya jelaskan ada 3 posisi,
posisi hadis sahih boleh ditinggalkan, posisi ayat wajib bahkan boleh ditinggalkan, posisi akal sehat boleh berbeda dengan ayat, asalkan akidah kita benar, ibadah kita benar, hukum yang kita pahami dengan akhlak yang benar. Jangan sampai kaku tapi akhlaknya membenci syariat Islam, ya percuma. Jangan sampai kita saklek, mantep tapi tidak memperjuangkan Islam, ya percuma. Ya, mudah-mudahan waktu yang kurang lebih 1 jam, karena tadi mulainya tengah 7, sekarang tengah 8 kurang. Semoga waktu yang kurang dari 1 jam ini Allah memberkahi rezeki pemahaman ilmu kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Nanti kalau barangkali ada yang bertanya, monggo. Saya tutup. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.